Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aristo Evandi. Kita akan membahas terkait dengan cyber law ya. Cyber law hari ini terkait dengan ini ya, teknologi informasi terhadap kekerasan di kalangan kaula muda ya. Oke, ini materi dari kejaksaan ya. Di sini akan kita lihat dampak teknologi informasi terhadap perilaku kekerasan di kalangan generasi muda. Nah, ada kasus cybercrime ya, yang melanggar Undang-Undang ITE. Pertama adalah Saipul Dian Effendi, mengirimkan SMS berisi perkataan cabul, jorok, dan porno kepada Adelian Ayu, dikenakan hukuman 5 bulan penjara. Nah, ini kasus ya, SMS yang berisikan kata-kata jorok ya. Kemudian ada Florence Sihombing memaki warga kota Jogja di media sosial. Ini juga dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Jadi katakan Florence ini Jogja itu miskin, tolol, tak berbudaya katanya ya. Jangan mau tinggal di Jogja katanya. Nah ini ya, Florence ini akhirnya kena. Jogja sama sekali tidak ada istimewa katanya. Kampungan. Nah, ini ya. Terus ada juga ini kicauan media sosial Twitter ya, melanggar pasal 27 tentang internet dan transaksi elektronik. Nah, ini ada juga menghina ini ya, kota ya. Bandung dikatakan kota yang ini ya, porno katanya. Nah, ini pelacur, perek, nah ini ya. Goblok, nah ini ya. Sampah, nah banyak kata-kata yang tidak berbudaya. Nah, ini juga ada kasus yang marak ya di dunia artis. Ariel Peter Pan dikenai undang-undang pornografi ini tahun lalu ya. Kemudian ini penyebar videonya ya, penyebar videonya juga kena. Nah, jadi kenapa Ariel dan penyebar videonya yang kena? Karena memang yang nyebar pasti kena ya, mendistribusikan. Nah, Ariel itu kena karena kelalaiannya menyimpan hal-hal yang pribadi ya, menjadi sebar luas sehingga terjadi masalah di dalam kehidupan sosial. Oleh karenanya Ariel kena ya. Kenapa pasangannya tidak kena? Karena memang Luna itu tidak menyimpan ya. Yang menyimpan adalah Ariel. Jadi Ariel yang lalai menyimpan sehingga membuat keresahan. Dia ini divonis 2 tahun penjara ya. Karena kena juga undang-undang pornografi. Kemudian apa itu cybercrime? Dikatakan kejahatan komputer yang ditunjukkan kepada sistem atau jaringan komputer yang mencakup segala bentuk kejahatan menggunakan sarana media elektronik. Dia juga merupakan tindakan kejahatan di dunia maya yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang. Nah, ciri-cirinya di sini terdapat penggunaan teknologi informasi, ada alat bukti digital ya, pelaksanaan kejahatan berupa kejahatan non fisik, proses penyidikan melibatkan laboratorium forensik, sifat kejahatannya non violent, ya tidak menimbulkan kekacauan, tapi dia tidak mudah terlihat ya.
Dalam proses persidangan harus ada ahli IT ya. Nah, jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam cybercrime ini adalah cyber teroris ya. Teroris itu menggunakan dana teroris ya, pendanaan teroris atau merekrut anggotanya melalui media internet dan mencuci otak. Cyber pornografi ya, termasuk pornografi anak. Cyber harassment ini pelecehan seksual ya melalui email, website, chat program. Cyber stalking menjelek-jelekan orang dengan menggunakan identitas yang dicuri ya, menimbulkan kesan buruk terhadap orang tersebut. Hacking nih menggunakan program ability yang bertentangan dengan hukum ya. Jadi ada kemampuan untuk sabotase ya, menerobos sistem program orang. Ada carding ya, carding muncul ketika orang yang bukan pemilik kartu itu menggunakan kartu tersebut. Phishing ini penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya. Nah ini ya, penipuan ya. Kemudian apa itu cyberbullying? Nah ini yang lagi marak ini ada bullying ya, membuli. Merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar, merugikan, menyakiti orang melalui komputer. Nah, jejaring sosial, telepon, dan peralatan elektronik lainnya. Segala bentuk kekerasan, dihina, diejek, diintimidasi, dipermalukan, ya ini biasa dialami anak-anak remaja yang tapi mereka di sini menggunakan media elektronik ya, grup seperti itu ya, atau di Instagram ya. Jadi memang bullying itu sudah banyak terjadi ya, hinaan, intimidasi, dipermalukan. Nah itu ada cybernya ya. Dia dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun. Dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat sudah berusia di atas 18 tahun, maka dikategorikan sebagai cyber stalking atau harassment ya, gangguan. Jadi memang bullying ini untuk anak ya. Nah, bentuknya ada flaming nih, perselisihan dan menyebar. Ketika perselisihan diawali 2 orang, nah kemudian menjadi permasalahan besar. Terus adanya pelecehan, yaitu upaya untuk melecehkan orang dengan mengirim bentuk pesan tulisan seperti gambar yang menyakiti, menghina, memalukan, bahkan mengancam. Ada fitnah ya, menyebarkan berita bohong padanya bertujuan untuk merusak ya nama baiknya. Kemudian meniru, yaitu pura-pura menjadi orang lain dan mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal yang bersifat rahasia. Terus menipu, supaya seorang berpura-pura menyebar kabar bohong pada orang ketiga. Kemudian ada pengucilan ya, upaya yang bersifat mengucilkan seseorang dalam suatu kelompok, ya diskriminatif lah ya. Kemudian ada cyber stalking, ini menguntit ya, upaya seseorang untuk menguntit, mengikuti, pengen tahu ya, menimbulkan gangguan, harassment ya bagi orang lain. Praktek cyberbullying ini sering dilakukan seperti miss call berulang-ulang ya, nelponin, ngirim SMS, email ya, berisi hinaan atau ancaman, menyebar gosip ya, melalui jejaring media sosial, mencuri identitasnya di online, kemudian merusak nama baiknya, dibagi gambar pribadi tanpa izin, mengunggah informasi atau video tanpa izin, nah, membuat blog berisi keburukan terhadap seseorang. Jadi memang kita harus hati-hati ya dalam menggunakan media sosial ini. Kita dibebaskan tapi kita dibatasi. Jangan sampai kita menggunakannya itu tanpa tahu itu akan mengakibatkan pidana. Nah, ini ada akibat cyberbullying itu banyak anak yang gantung diri ya di Amerika tuh ya. Kemudian di Inggris itu perempuan 12 tahun juga gantung diri karena gaya rambut dan pakaiannya tidak bermerek atau norak ya. Kemudian ada perempuan 15 tahun memposting video YouTube
Nah, tentang tindakan bullying yang dialaminya sebelum ditemukan tewas di Kanada ya. Nah, untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan cybercrime atau bullying ini, maka dibuat cyber law di Indonesia yang merupakan payung hukum seperti Undang-Undang ITE ya. Sekarang udah Undang-Undang 19 tahun 2016. Nah, perlunya cyber law ini melindungi integritas pemerintah, menjaga reputasi negara, membantu terhindar dari kejahatan teroris, ya, penipuan, membantu juga negara terhindar dari sebutan tempat yang nyaman, menyimpan aplikasi atau data hasil dari kejahatan cyber, meningkatkan kepercayaan pasar karena ada kepastian hukum yang mampu melindungi kepentingannya, memberikan perlindungan terhadap data yang tergolong khusus, rahasia, bersifat pribadi, data pengadilan, data publik yang dianggap perlu untuk dilindungi, dan melindungi konsumen, membantu penegakan hukum dan aktivitas intelijen. Nah, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, transmisikan informasi yang memiliki muatan melanggar susila, muatan perjudian, muatan penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, itu bisa terkena 6 tahun denda 1 miliar ya. Nah, ini memang berat ya hukumannya. Pasal 28 juga yang mengandung sara 6 tahun ya 1 miliar. Pasal 29 ini ditunjukkan kepada pribadi ya, ancaman kekerasan 12 tahun 2 miliar. Nah, memang sekarang ini banyak sekali hukuman ITE ya, tapi sekarang undang-undang yang baru 19 2016 itu sudah minimal 4 tahun untuk penghinaan biasa. Nah, ini penanggulangannya ya, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur ya. Jadi pemahaman aparat masyarakat itu harus ditingkatkan ya supaya mencegah adanya kejahatan. Bila perlu ada polisi khusus cyber yang mengawasi semua ini ya, semua tindak tanduk masyarakat dalam dunia cyber. Kemudian juga meningkatkan sistem komputernya ya, jaringannya, keamanannya. Kesadaran warga juga harus dibina ya untuk mencegah kejahatan. Adanya kerjasama antar negara ya, bilateral, multilateral, tradisi dan mutual assistant treaties ya. Jangan merespon dan membalas aksi pelaku bully, selalu menunggu reaksi korban. Simpan semua bukti di media, korban dapat mengcapture, menyimpan pesan, kirim pelaku untuk kemudian dilapor ya ke kepolisian. Karena memang banyak delik aduan ya. Jadi jangan kita balas, kalau kita balas nanti kita juga kena. Jadi kita simpan saja untuk kita laporkan, kita adukan ke pihak yang berwajib. Nah, memang ya harus hati-hati dan cermat juga ya dalam menggunakan media sosial. Simpan semua bukti, dikirim dan lapor ke pihak yang berwajib, selalu berperilaku sopan. Nah ini ya, sopan di dunia maya karena kita harus hati-hati. Gunakan segala bentuk media komunikasi, komputer, internet ya dengan baik dan benar untuk hal yang positif. Karena sistem itu memang sangatlah bebas ya. Kita bisa apapun di dalam dunia maya, tetapi kita juga bisa kena sanksinya ya. Memang sistem saat ini belum bisa mendetek atau merespon hal-hal yang negatif supaya tidak tersebar, tapi kebebasan, kita diberi kebebasan demokrasi, tapi kita harus berhati-hati agar tidak kena delik ITE itu. Terima kasih. Mungkin itu saja kawan-kawan semua materi kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.